Tribuners, program MBG masif tapi nilai tukar petani di Maluku turun. Kepala BPS sebut suplai masif dari luar daerah. Di tengah masifnya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Maluku justru tercatat mengalami penurunan dan masih menjadi terendah secara nasional pada Mei 2026. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Maluku, Marje Patiwailatia, mengungkapkan masih adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan program MBG dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Maluku. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, BPS menemukan sejumlah pemasok atau supplier bahan pangan untuk program nasional tersebut masih mengambil barang dari luar daerah. Dirinya menjelaskan pasokan dari luar Maluku diduga dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar, serta faktor kualitas dan keberlanjutan pasokan. Padahal program MBG diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal. Selain faktor program MBG yang belum sepenuhnya menyerap produk lokal, BPS juga mencatat adanya faktor lain yang ikut menekan NTP. Salah satunya ialah anjloknya harga komoditas hortikultura akibat kelebihan pasokan. Marije mencontohkan kondisi petani cabai rawit di Seram Timur yang kesulitan memasarkan hasil panennya karena produksi melimpah. Data BPS menunjukkan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 93,00 atau turun 0,83% dibanding April 2026 yang berada pada angka 93,77. Angka tersebut menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan NTP terendah di Indonesia dari total 38 provinsi. Penurunan NTP ini merupakan hasil pemantauan harga perdesaan di 42 kecamatan di Maluku dan dipublikasikan dalam berita resmi statistik BPS periode 2026. Marije menjelaskan penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani atau IT hanya sebesar 0,17%, lebih rendah dibanding kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani atau IB yang mencapai 1,01%. Pada Mei 2026, IT terjadi sebesar 119,19, naik tipis dari 118,99 pada April 2026. Sementara IB meningkat dari 126,86 menjadi 128,17. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan rumah tangga maupun produksi pertanian meningkat lebih cepat dibandingkan yang mereka peroleh dari hasil penjualan komoditas. Secara sektoral, penurunan NTP Mei 2026 terutama disumbangkan oleh subsektor hortikultura yang mengalami penurunan hingga 10,10%. Sementara 4 subsektor lainnya masih tercatat peningkatan, yakni subsektor tanaman pangan 0,68%, subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,95%, kemudian subsektor peternakan 2,02%, subsektor perikanan 2,59%. BPS juga mencatat seluruh subsektor mengalami kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB dengan peningkatan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,46%. Jika dilihat secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, NTP Maluku tercatat 8,59%, lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2025. Penurunan tersebut terutama dipicu merosotnya kinerja subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kontraksi hingga 19,26%. Dalam periode tersebut, NTP tertinggi tercatat pada subsektor perikanan sebesar 113,94, sedangkan terendah berada pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 85,19.
Sekedar mengetahui nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nah ini karena tadi ada kebijakan ya yang dicatatkan peristiwa kebijakan menjalankan dari yang kita cek di lapangan, ternyata ada responden yang kita kita temui itu namanya apa, distributor apa namanya, supplier itu ternyata ambil barang dari luar, jadi belum memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita, mungkin karena terbatas atau dari sisi kualitas atau memang stok di luar jauh lebih banyak karena dia harus sustainable, takutnya ambil dari dalam dia tidak berkelanjutan. Jadi mereka harus membangun juga kerjasama antar daerah dan di luar untuk, karena ini setiap hari ya Pak ya, setiap hari makan. Itu data yang kita dapatkan di lapangan seperti itu. Tetapi ada faktor lain juga yang mempengaruhi NTP kita ini Pak. Jadi begini, ada petani-petani kita di kita kasih contoh di Seram Timur saja. Di sana mereka punya hasil misalnya tadi cabai rawit ya, ada cabai rawit tadi yang kalau secara itu mengalami penurunan, tapi secara mantuman naik, tapi secara year-on-year penurunan. Mereka stok melimpah, jadi tidak bisa lagi jual keluar karena stok melimpah. Harga yang ditawarkan juga harga rendah. Jadi nilai tukar petani itu yang kita konsen itu di harga. Jadi ketika harga petani itu rendah, artinya dia jual dengan harga rendah, sementara dia harus mengeluarkan biaya produksi jauh lebih tinggi yang kita hitung indeks yang dibayar. Jadi indeks yang diterima petani itu jauh lebih rendah karena pertama, dia punya hasil, dia harus jual. Kedua, dia harus makan juga. Makan yang tadi kita cerminkan di IKRT itu, indeks konsumsi rumah tangga, yang ada komoditi-komoditi dia harus makan, harus apalagi pakaian, harus, nah itu. Lagi mengurusin inflasi sebenarnya.